Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang teori-teori dan model-model pertumbuhan ekonomi. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Dimulai dari Diki. Perkenalkan, nama saya Diki Mahendra dari kelompok 4. Nama saya Karida Octavia Trilestari. Nama saya Indah Fitri Lestari. Nama saya Julfa Della Puspita. Saya Khalif Sarno. Baik, langsung ke materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Yang dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produk barang dan jasanya meningkat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produk barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional. Teori pertumbuhan ekonomi. 1. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori klasik ini merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi tertua yang telah ada sejak abad 18. Berikut adalah beberapa anggapan dari tokoh terkemuka yang kerap dikaitkan dengan teori ini. A. Adam Smith melihat bahwa suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan produk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi. Munculnya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas bekerja dan mendorong kemajuan teknologi hingga pertumbuhan ekonomi. B. David Ricardo. Bila Adam Smith berpendapat seperti di atas, maka David Ricardo sebaliknya. Dia berpendapat pertumbuhan penduduk yang terlalu besar bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upaya yang diterima masing-masing menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum. Subsistency level. Pada tahap ini, perekonomian mengalami stagnasi kemandegan yang disebut stationary state. C. Thomas R. Malthus. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan produk yang besar akan membuat kekurangan pangan sehingga masyarakat akan hidup pas-pasan. 2. Teori Keynesian ekonomi adalah teori ekonomi yang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Teori ini dikembangkan oleh ekonomi Inggris John Maynard Keynes selama tahun 1930-an. Dalam upaya untuk memahami depresi besar, Keynes menganjurkan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang peminatan dan menarik ekonomi global keluar dari depresi. Materi kedua akan disampaikan oleh Khalid.
Kalian buka dulu moodnya. 3. Teori neoklasik. Neoklasik adalah teori luas yang berfokus pada penawaran dan permintaan sebagai kekuatan pendorong di balik produksi, penetapan harga, dan konsumsi barang dan jasa. Itu muncul sekitar tahun 1940-an untuk bersaing dengan teori-teori ekonomi klasik sebelumnya. Teori neoklasik dimulai oleh G. Hubbard dengan menitik keberatan analisanya pada ekonomi neoklasik. Model ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan dilakukan oleh kemampuan wilayah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas antar daerah. 4. Teori modern. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang kemasyarakatan Modern. perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai 19, yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Teori modernisasi berkembang dalam 3 fase. Fase pertama pada tahun 1950-an dan 1960-an. Fase kedua pada tahun 1970-an dan 1980-an. Dan fase ketiga pada tahun 1990-an. Teori modernisasi lahir sebagai sejarah 3 peristiwa penting dunia setelah Perang Dunia Kedua, yaitu munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia, perluasan gerakan komunis sedunia, di mana Uni Soviet mampu memperluas pengaruh politiknya ke Eropa Timur dan Asia, serta lainnya negara-negara merdeka baru di Asia seperti Afrika dan Amerika Latin. Terdapat 2 teori yang melatar belakangi lahirnya teori modernisasi, yaitu teori evolusi dan fungsionalisme. Teori evolusi. Teori evolusi. Teori evolusi menggambarkan perkembangan masyarakat dalam 2 hal. Pertama, teori evolusi menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah, seperti garis lurus. Sedangkan teori fungsionalisme tidak lepas dari pemikiran teori tidak lepas dari pemikiran Talcott Parsons yang memandang masyarakat seperti organ tubuh manusia pertama. Struktur tubuh manusia memiliki bagian yang saling terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai berbagai kelembagaan yang saling terkait satu sama lain. Kedua, setiap bagian tubuh manusia memiliki fungsi yang jelas dan khas. Demikian pula setiap bentuk kelembagaan dalam masyarakat. Model-model pertumbuhan ekonomi. 1. Model pertumbuhan ekonomi Adam Smith. Menurut Adam Smith, yaitu pertumbuhan output total. Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Smith ada 3, yaitu yang pertama sumber daya alam yang tersedia atau faktor produksi tanah. Menurut beliau, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Yang kedua, sumber daya insani atau jumlah penduduk. Unsur ini dikatakan memiliki peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Indah. Lanjut ya. Ketiga, stok barang modal yang ada. Stok modal menurut Adam Smith merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output pesanannya. Sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. 2. Model pertumbuhan ekonomi David Ricardo. Teori Ricardo ini diungkapkan pertama kali dalam The Principles of Political Economy and Taxation yang diterbitkan pada tahun 1917. Ciri-ciri perekonomian Ricardo sebagai berikut.
Jumlah tanah terbatas, tenaga kerja penduduk meningkat atau menurun tergantung pada apakah tingkat upah di atas atau di bawah tingkat upah minimal. Tingkat upah alamiah sama dengan natural wage. Akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal berada di atas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi. Kemajuan teknologi sepanjang waktu, dan yang terakhir sektor pertanian dominan. Yang ketiga, model pertumbuhan ekonomi neoklasik Lewis. Dalam model Lewis, pertumbuhan ekonomi terjadi karena membesarnya sektor industri yang terus mengumpulkan kapital berdampingan dengan sektor pertanian subsisten yang hampir tidak mengumpulkan kapital sama sekali. Para kapitalis di perkotaan mendapatkan tenaga kerjanya dengan menarik para pekerja dari sektor pertanian yang bermigrasi ke daerah perkotaan. Migrasi ini disebabkan upah di perkotaan yang lebih besar daripada upah pertanian di perdesaan. Sir W. Arthur Lewis mengembangkan hal tersebut dalam menjelaskan perpindahan tenaga kerja dari pertanian ke industri di negara-negara industri baru. 4. Model pertumbuhan ekonomi Harut-Domar. Model Domar. Domar membangun modelnya di sekitar pernyataan berikut. Karena investasi di satu pihak menghasilkan pendapatan dan pihak lain menaikkan kapasitas produktif, maka pada laju berapakah investasi harus meningkatkan agar kenaikan pendapatan sama dengan kenaikan di dalam kapasitas produktif, sehingga pekerjaan paruh dapat dipertahankan. Ia menjawab pertanyaan ini dengan mempererat kaitan antara penawaran agregat dengan permintaan agregat melalui investasi. Model Harut didasarkan pada 3 macam laju pertumbuhan. Pertama, laju pertumbuhan aktual dinyatakan dengan G yang ditentukan oleh rasio tabungan dan rasio modul output. Lalu ini menunjukkan variasi skilis jarak pendek dalam laju pertumbuhan kedua. Laju pertumbuhan terjamin yang dinyatakan dengan GW yang merupakan laju pertumbuhan pendapatan kapasitas penuh satu perekonomian. Terakhir, laju pertumbuhan alamiah natural growth rate dinyatakan dengan GN yang oleh Harut dianggap sebagai optimum kesejahteraan. Ia dapat juga disebut sebagai laju pertumbuhan potensial atau laju pertumbuhan pekerjaan penuh. Namun, ada beberapa perbedaan penting dalam kedua model tersebut. Di antaranya, Domar mempergunakan kebalikan dari rasio modal output marginal, sedangkan Harut menggunakan rasio modal output marginal. Domar menggunakan multikalkulator penggali, tetapi Harut menggunakan akselerator pemacu, yang dalam hal ini tidak dibicarakan oleh Domar. 5. Model pertumbuhan ekonomi neoklasik Slow Swan. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Berdasarkan penelitiannya, Slow 1957 mengatakan bahwa peran dari kemajuan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Pandangan teori didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh full employment dan kapasitas peralatan modal yang sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, di mana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. Udah, Ju. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah ya? Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan, kekurangan. Kami izin untuk menutupi presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.